Selamat malam, saya Febri Diansah. Malam ini saya hadir di saatnya perempuan bicara bersama 4 perempuan yang luar biasa. Dan dalam obrolan malam ini akan dibahas banyak hal tentang apa sih rasanya ketika saya mengantarkan surat permohonan pamit ke pimpinan KPK dan kemudian harus bicara ke publik dan kemudian harus bicara ke rumah bahwa saya akhirnya dengan segala kecintaan meninggalkan KPK. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat karena saatnya perempuan bicara kembali menyapa Anda, tentunya bersama saya Gina Vita dan juga ketiga sister-sister saya yang cantik ini. Wih. Halo semuanya. Halo, tambah satu lagi tadi yang semangat banget main pianonya, Cika ya. Cika semangat ditemani oleh sekali 4 tadi ya. sister. Kita akan sapa dulu dari ujung sana ada Balkis Manisa. Halo. Ada Olga Lydia. Hai, selamat malam. Dan yang di ujung kanan saya ada Nadia Mulia. Waduh, yang di pojok merah kayak ini ya ngomongnya. Hai pemirsa, apa kabar? Gimana sister-sister? Biasanya kalau udah hari Minggu tuh ya, momennya kita ngumpul bersama dengan keluarga, kita nge-recap ya apa yang sudah terjadi selama sepekan terakhir nih. Ya. Biasanya obrolan di meja makan bersama dengan keluarga tuh seperti apa nih? Ada obrolan di meja makan macam-macam ya, dari hal yang ringan sampai yang setengah berat sampai yang berat ya kan. Betul. Termasuk juga soal isu yang sekarang lagi Masih diperbincangkan anget-anget publik lah ya. Iya betul, ini soal SP3 kasus BLBI. Wow. Nah Oh, tuh. Betul, nah ini ternyata publik juga melek ya tentang Iya. kasus ini, nggak main-main gitu meskipun pandemi, tapi ini juga jadi sorotan publik juga karena memang ya kita juga masih punya lawan yang sesungguhnya yaitu korupsi. Ini nggak udah-udah nggak selesai-selesai. Nah kita tahu kita punya lembaga pemberantasan korupsi KPK. Betul. Nah ngomongin KPK, Iya. kalau ngomongin KPK siapa sih yang teringat dari KPK? Yang pasti paling sering kalau muncul sosok yang ini paling dong. sering muncul di TV ya, jadi jubirnya biasanya. Tapi sekarang udah nggak muncul lagi sebagai jubir Aduh. yang figur yang ada di benak Biasanya tuh saya kalau nih. hari Jumat muncul tuh. Jumat keramat. Jumat Jumat keramat. keramat ya karena ada OTT biasanya. Iya loh biasanya. Dan itu sosoknya tenang, tegas gitu. Terus Kalem. kemudian nggak kebawa juga kalau misalkan jurnalis lagi bertanya-tanya nakal gitu ya. Pasti Ya. selalu bisa menjawab dengan kontekstual dan Nggak pernah substantif. emosi ya kan, Yes. mau pertanyaannya semenukik apapun juga begini aja Tetap ekspresinya. tenang gitu ya. Tetap tenang maksudnya. Tapi kita lihat nih nanti kalau di sini ditanya oleh 4 perempuan nih, apakah Yes. tetap tenang juga ekspresinya kan ya? Langsung kita undang aja. Yes. Ada Mas Febri Diansyah. Alhamdulillah. Halo ya. Mas Halo, Febri. Apa kabar Mas? Waduh. Apa kabar? Lama tidak bertemu. Iya nih, luar biasa loh. Wah Mas Febri, oke Mas Febri sekarang saya jadi penasaran nih. Kan kabarnya kelihatan baik ya Mas ya kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, walaupun nggak bisa kelihatan nih kan karena ketutupan masker. Tapi saya mau lihat itu kaosnya tulisannya apa sih Mas? Oh iya, tadi saya udah izin sebenarnya, boleh nggak saya datang ke sini tapi pakai kaos gitu kan. Kaos ini tulisannya Reformasi di korupsi. Duh hashtag. Aduh ini berat. tagar tahun 2019. Betul, Oke. betul. Ketika revisi Undang-Undang KPK sedang diproses pada saat itu. Wow. Oke. 2019 itu Mas Febri masih di KPK ya? Masih di KPK. Nah sekarang kenapa nggak ada di KPK lagi Mas? Sejak Oktober 2020 menyelesaikan tugas. Ini Jadi, dia ya? Menyelesaikan tugas. Ini ya di belakang kita baca Sudah. ya. Dengan segala kecintaan pada KPK, saya pamit. Kalau cinta kenapa pamit Mas Febri? Iya. Cinta tuh biasanya dipertahankan. Ini kenapa pamit? Itu yang kata orang cinta tidak harus memiliki begitu. Aduh, dalam nih. Karena minimal. situasi KPK memang sudah menurut saya ya pada Ya. saat itu sudah sangat berubah. Bukan hanya KPK secara institusional, tetapi bagaimana situasi politik hukum melihat KPK pada saat itu. Oke. Karena ini kan setelah revisi Undang-Undang KPK ya. Ya. Saya ingat persis ketika saya masuk KPK ada kewajiban pendidikan selama 2 bulan di Pusdikpasus Batu Jajar. Jadi tempat pendidikan Kopassus pada saat itu. 2 bulan nggak pulang, saya tinggalkan rumah, istri saya hamil tua pada saat itu. Jadi saya diizinkan akhirnya 1 bulan ada di Batu Jajar
untuk pulang menemani persalinan istri. Hanya pada saat persalinan saja. Hanya pada jadinya? saat persalinan saya diizinkan maksimal 2 hari pada saat itu. Jadi 2 hari setelah persalinan selesai, saya kembali lagi pendidikan, dan itu semua kan kita tempuh karena ada keyakinan sebenarnya bahwa ini bukan soal cuma cari kerjaan, bukan soal cuma cari uang untuk menghidupi keluarga begitu, tapi memperjuangkan sesuatu. Nah, itu tidak saya temukan di tahun 2020. Sementara saya minimal secara pribadi dan beberapa orang teman, gaji di KPK itu cukup bagus. Dan saya pikir saya nggak pantas terima ini. Makanya saya harus cari cara lain untuk tetap fight, jadi pegiat anti korupsi, tetapi tidak harus ada di KPK. Makanya KPK akhirnya mengumumkan saat itu ada sekitar, saya lupa 27 atau 37 orang yang sebenarnya keluar dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun ya pada saat itu. Nah Mas Febri, tadi kan Mas Febri kan sempat mengatakan ada mengajukan surat resign. Ada beberapa pimpinan KPK ketika itu. Apa responnya ketika Mas Febri mengajukan surat resign? Responnya gimana ya? Ya pertanyaan pertama, sudah diterima kerja di mana? Gitu kan. Oke. Saya jawab, saya nggak diterima kerja di mana-mana dan nggak ngelamar kemana-mana juga. Ada juga pimpinan yang bilang, gimana kalau ke BUMN? Oh ditawarin tuh? Oh, dikasih jalur ke BUMN. Karena saya bilang tidak melamar dan tidak kerja kemana-mana. Gimana kalau ke BUMN? Saya bilang, aduh kalau ke BUMN nggak usah Pak, saya ini alasan saja sebenarnya. Saya bilang, saya susah kalau bangun pagi Pak. Itu alasan ini banget Mas. Untuk pimpinan KPK nggak bilang saya belikan alarm kalau gitu. Tidak terbayang ya kalau seandainya Mas Febri masih menjadi juru bicara pada saat harus menjawab pertanyaan dari teman-teman jurnalis terkait SP3 ini. Nah, seandainya masih berada, kita berandai, kira-kira bagaimana tuh yang akan disampaikan? Atau mungkin saat ini sudah berada di luar KPK, apa komentar daripada Mas Febri? Ini kritik saya terhadap KPK ya. Jadi saya sempat komunikasi juga dengan pimpinan KPK. Ya. Ini kritik saya kepada KPK. KPK seolah-olah berhenti mengatakan KPK berusaha ketika SP3 itu disampaikan. Padahal isu SP3 atau penghentian penyidikan itu bukan sekedar kasusnya berhenti kan. Iya. Ada dugaan kerugian keuangan negara 4,58 triliun. Ini mau diapakan? Apakah KPK akan berkoordinasi secara aktif misalnya dengan Kejaksaan Agung agar uang ini bisa kembali ke kas negara? Atau KPK melakukan upaya-upaya lain? Betul. Jadi tidak cukup hanya bilang di situ. SP3. Iya. Ini kan uang rakyat. Kemudian Nah, Mas ada Febri jawab Twitter gini yang nih. menarik nih kelihatannya. Nah Salah ini bukan, satu. Ya. ini bahasanya bukan bahasa jebir nih, Iya. ini bahasa Salah satu bukti Ada manfaat emoticonnya revisi lagi. Undang-Undang KPK. Nah tuh. manfaat loh ini. Smiley face. Gimana nih Mas? Padahal itu bahasanya sebenarnya positif ya. Iya. Kenapa saya bilang manfaat revisi Undang-Undang KPK? Dulu KPK nggak boleh, pasal 40 itu. Ya. Di pasal 40 dulu ditegaskan KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Kenapa? Agar KPK hati-hati sejak awal. Ya. Sejak awal menetapkan tersangka itu sudah ada 2 bukti permulaan yang cukup. Dan kalau memang masih butuh waktu, maka investigasi harus terus dilakukan. Ya. Dan kalaupun nanti ternyata tidak cukup bukti, ada jalur nanti penuntutannya ya dituntut bebas. Setelah revisi dibuatlah klausul KPK dapat menghentikan penyidikan setelah 2 tahun lah ya. Dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada berbagai pihak mengatakan klausul bahwa KPK nggak bisa menghentikan perkara itu melanggar hak asasi manusia. Dan itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Tapi MK bilang ini bukan soal hak asasi manusia, sehingga pengujian itu ditolak. Ya. Jadi nggak relevan sebenarnya kalau kita bicara isu hak asasi manusia. Tapi tweet itu sebenarnya antara sedih, kecewa, sedikit marah,
Sedikit ya saya bilang marah. Banyak juga nggak apa-apa Mas. Enggak latar belakang tweet itu ya. Iya, iya. Tapi sebetulnya bukan hanya SP3 yang menjadi yang pertama untuk KPK, tapi juga ada kasus OTT yang bocor. Waduh, ini kayaknya perlu ditambal atau Kalau bagaimana OTT nih? bocor berarti OTW jadinya. No way. Nanti kita akan OTW tanyakan itu. Iya, kita akan menanyakan soal itu juga. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara.